Ada kalimat menusuk ketika kita merenunginya. Imajinasi adalah awal dari segala penciptaan. Dari imajinasi lahir karya, ide, bahkan masa depan manusia. Tanpa itu, kita hanya tubuh kosong yang berjalan tanpa arah. Hidup memang terus berlanjut, tapi kehilangan imajinasi berarti kehilangan jiwa yang membuat hidup bernilai. Namun di tengah dunia yang semakin bising, ada racun yang diam-diam merampas kekuatan itu. Pornografi. Ia hadir seolah memberi hiburan instan, namun meninggalkan luka yang tidak terlihat. Setiap kali seseorang menekannya, ada bagian dari imajinasi yang ikut lumpuh. Efeknya tidak langsung terasa, tapi perlahan menggerogoti. Pornografi menjebak pikiran pada gambar yang sudah jadi, mematikan ruang untuk berimajinasi. Imajinasi yang seharusnya liar dan bebas berubah menjadi pasif, hanya menerima rangsangan tanpa mencipta. Lama-kelamaan, kemampuan untuk bermimpi dan membayangkan pun mengering. Yang tersisa hanyalah ketergantungan pada visual yang terus diulang. Ironisnya, banyak yang mengira pornografi hanyalah hiburan ringan. Padahal ia adalah musuh diam-diam bagi daya cipta manusia, yang terasa hanya sesaat, gairah, pelarian, dan kepuasan palsu. Tetapi yang hilang jauh lebih besar, kemampuan melihat kemungkinan di luar kenyataan. Itulah yang membuat manusia sejatinya berbeda. Dan di titik ini, rahasia gelap itu terungkap. Pornografi tidak sekedar berbicara tentang tubuh atau nafsu. Ia merampas sesuatu yang lebih dalam, imajinasi. Padahal, imajinasi adalah bahan bakar utama yang membuat kita mampu tumbuh, berkarya, dan menjadi manusia yang penuh makna. Pornografi bekerja dengan cara sederhana, tapi kejam. Ia membanjiri otak dengan dopamin instan. Setiap tayangan memberi sensasi cepat, memicu kepuasan semu yang singkat. Tetapi semakin sering diterima, otak mulai kebal, dan yang dibutuhkan adalah dosis lebih besar. Inilah awal dari ketergantungan. Ketika otak terbiasa dengan stimulasi visual yang berlebihan, imajinasi kehilangan perannya. Seseorang tidak lagi perlu berkhayal atau membayangkan, karena semua sudah disajikan di depan mata. Kreativitas yang seharusnya tumbuh dari ruang batin perlahan mati, digantikan oleh kebiasaan mengonsumsi gambar instan. Tidak berhenti di sana, pornografi juga mengikis sensitivitas emosi. Hubungan nyata terasa hambar, karena otak sudah terbiasa dengan intensitas artifisial. Bahkan tubuh pasangan pun bisa kehilangan makna, sebab bayangan dalam layar selalu terlihat lebih. Hasilnya adalah rasa hampa yang sulit dijelaskan. Yang lebih berbahaya, pornografi menanamkan pola pikir bahwa manusia hanyalah objek visual. Ketika itu meresap, empati dan penghargaan terhadap orang lain melemah. Yang tertinggal hanyalah nafsu yang terus menuntut, tanpa keseimbangan rasa dan cinta. Pada akhirnya, ini bukan sekedar masalah moral, melainkan krisis kemanusiaan. Inilah konflik besar yang jarang disadari. Orang mengira mereka hanya mencari pelampiasan sesaat, padahal yang dikorbankan adalah masa depan imajinasinya. Pornografi tidak sekedar merusak tubuh, ia merampas kebebasan untuk bermimpi. Dan tanpa mimpi, manusia akan kehilangan arah hidup yang sebenarnya. Adiksi pornografi tidak pernah berhenti pada satu kali konsumsi. Ia membentuk pola, dorongan muncul, nafsu dipenuhi, lalu rasa bersalah datang. Rasa bersalah itu menimbulkan stres, dan stres kembali mencari pelarian ke pornografi. Begitulah lingkaran setan terbentuk tanpa ada ujung yang nyata. Semakin lama seseorang terjebak, semakin dalam luka yang dihasilkan. Imajinasi yang seharusnya bisa dipakai untuk mencipta, justru dikonsumsi habis oleh gambar asing. Daya pikir pun makin lemah, karena otak terbiasa dengan kepuasan cepat tanpa perlu usaha. Ini adalah kemalasan batin yang terselubung. Efeknya merambat ke aspek lain dalam hidup. Fokus belajar menurun, motivasi kerja melemah, bahkan kepercayaan diri terkikis. Ketika berhadapan dengan orang nyata, rasa gugup dan canggung meningkat, sebab dunia maya terasa jauh lebih aman. Realita pun semakin asing, sementara layar menjadi satu-satunya tempat perlindungan. Yang paling menakutkan adalah ketika seseorang mulai kehilangan makna dalam hubungan. Ia bisa ada di samping pasangan, namun pikirannya tetap tertawan oleh bayangan dari layar. Kedekatan fisik tidak lagi terasa utuh, karena imajinasi sudah terbunuh. Yang tersisa hanyalah tubuh yang kosong dan jauh dari kedalaman rasa. Dalam jangka panjang, pornografi bukan hanya adiksi, tapi penjara tak kasat mata.
Ia merantai pikiran pada kepuasan semu, sementara dunia nyata terus berjalan. Dan ketika seseorang akhirnya sadar, seringkali sudah banyak hal yang hilang. Waktu, potensi, bahkan bagian dari dirinya sendiri. Untuk melawan adiksi, hal pertama yang harus dipahami adalah, ini bukan sekedar pertarungan melawan nafsu. Ini adalah proses merebut kembali imajinasi yang sudah dirampas. Dengan kesadaran ini, seseorang akan melihat bahwa perjuangannya bukan soal menolak kesenangan, tetapi soal menemukan kembali jati diri. Langkah berikutnya adalah mengisi ruang kosong yang biasanya ditempati pornografi. Energi yang selama ini tersedot harus dialihkan ke hal lain yang membangkitkan imajinasi, seperti menulis, melukis, berolahraga, atau belajar hal baru. Setiap aktivitas itu menjadi pengingat bahwa ada kepuasan lain yang jauh lebih murni. Selain itu, tubuh pun perlu dirawat. Tidur cukup, olahraga teratur, dan pola hidup sehat membuat otak lebih kuat menghadapi godaan. Karena adiksi bukan hanya masalah mental, tetapi juga fisik. Ketika tubuh dalam kondisi prima, pikiran lebih mudah diarahkan untuk memilih jalan yang benar. Penting juga untuk mengubah cara pandang terhadap rasa bersalah. Banyak orang terjebak dalam siklus karena membenci dirinya sendiri setiap kali gagal. Padahal, rasa belas kasih pada diri adalah kunci untuk bangkit. Gagal sekali bukan akhir, melainkan bagian dari proses panjang untuk pulih. Dan pada akhirnya, melepaskan diri dari pornografi berarti membebaskan kembali imajinasi. Imajinasi yang dulu terpenjara oleh gambar instan, kini bisa kembali liar dan bebas. Dari sana lahir karya, lahir mimpi, lahir kehidupan yang lebih penuh makna. Itulah kemenangan sejati yang menunggu di balik setiap usaha. Pornografi sering dianggap sekedar hiburan, padahal ia menyentuh bagian paling rapuh dalam diri manusia, imajinasi. Setiap kali seseorang menekannya, sepotong kecil dari daya ciptanya terkikis. Tidak ada ledakan besar yang langsung terasa, hanya pengikisan perlahan yang menumpuk hingga akhirnya menghancurkan. Hidup tanpa imajinasi berarti hidup tanpa arah. Kita bisa bernafas, makan, bekerja, dan bertahan hidup, tetapi kehilangan alasan yang membuat semua itu berarti. Imajinasi adalah ruang di mana manusia membayangkan cinta, merancang masa depan, dan mencipta sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika imajinasi mati, manusia pun ikut meredup. Ia tidak lagi melihat kemungkinan, hanya mengikuti pola yang sudah ditentukan. Disinilah pornografi memperlihatkan wajah sejatinya, bukan sekedar dosa atau kebiasaan buruk, tetapi racun yang membunuh masa depan tanpa suara. Namun kabar baiknya, imajinasi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup debu, menunggu untuk dibangunkan kembali. Setiap upaya untuk berhenti, sekecil apapun, adalah langkah membersihkan debu itu, dan sedikit demi sedikit, cahaya imajinasi akan kembali bersinar. Pada akhirnya, melawan pornografi adalah perjuangan merebut kembali kemerdekaan batin. Kemerdekaan untuk bermimpi, untuk mencipta, untuk merasakan cinta dengan cara yang lebih murni. Dan ketika imajinasi kembali hidup, manusia pun kembali menemukan dirinya yang sejati. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.